Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Lisaning Dia Fitriana HS dari kelas Psikologi 6C, mata kuliah Psikologi Komunitas UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang psikologi komunitas. Di sini saya akan membahas tentang dua materi. Apa saja? Yaitu peran penempatan lingkungan dalam komunitas dan kekuasaan struktural dalam pertukaran jaringan. Langsung saja, materi pertama tentang peran penempatan lingkungan dalam komunitas. Faktor penempatan menjadi hal yang sangat penting untuk mendapat perhatian. Pengaruhnya dapat langsung dirasakan dalam hal keberlangsungan sebuah komunitas. Sebuah komunitas dapat berjalan dengan maksimal apabila ada sinergisitas antar bagian. Tentunya didukung oleh kompetensi masing-masing anggota pada bidang tersebut. Suatu cara dalam menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan andal perlu adanya suatu perencanaan dalam menentukan pegawai yang akan mengisi pekerjaan yang ada dalam komunitas tersebut. Keberhasilan dalam pengadaan tenaga kerja terletak pada ketetapan dalam penempatan pegawai baru maupun pegawai lama pada posisi jabatan baru. Setiap instansi atau perusahaan harus dapat memilih dan menentukan pegawai yang berkompeten untuk mengisi jabatan yang kosong agar tugas pokok pada jabatan tersebut dapat dilaksanakan. Untuk itu harus diperoleh pegawai yang memiliki kemampuan sesuai dengan jabatan yang akan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, calon yang ditempatkan harus memiliki kompetensi yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dalam suatu jabatan secara efektif dan efisien. Proses penempatan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan pegawai yang kompeten yang dibutuhkan sebuah perusahaan. Karena penempatan yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Penempatan pegawai tidak hanya menempatkan saja, melainkan harus mencocokkan dan membandingkan kualifikasi yang dimiliki pegawai dengan kebutuhan dan persyaratan dari suatu jabatan atau pekerjaan. Dalam melakukan penempatan pegawai atau karyawan, diperlukan ketetapan yang benar-benar bisa dilakukan secara objektif. Dikarenakan jika salah dalam menempatkan akan mempengaruhi hasil dalam suatu organisasi. Untuk itu, diperlukan indikator-indikator yang bisa membuat penempatan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut adalah hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan penempatan pegawai, yaitu pendidikan, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, dan pengalaman kerja. Tumbuh dan berkembangnya organisasi tergantung pada sumber daya manusia. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan aset yang harus ditingkatkan secara efektif dan efisien sehingga akan terwujud kinerja yang optimal. Di antara banyaknya faktor yang menentukan keberhasilan pegawai dalam menjalankan pekerjaannya, maka faktor lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian. Selanjutnya adalah materi kedua tentang kekuasaan struktural dalam pertukaran jaringan. Pertukaran sosial adalah meningkatnya integrasi sosial, membangun kepercayaan atau trust, mendorong keberanian, memaksa konformitas dengan norma-norma kelompok dan mengembangkannya menjadi nilai-nilai kolektif. Dalam kaitan ini, Blow menyatakan bahwa resiproritas dan pertukaran diperluas dan digabung dengan pertumbuhan saling percaya secara paralel. Karena itulah, proses-proses pertukaran sosial yang berasal dari kepentingan diri sendiri yang murni akan memunculkan kepercayaan dalam hubungan sosial lewat pengembangan karakter yang berulang dan bertahap. Selanjutnya adalah tentang kekuasaan yang didefinisikan oleh Peter M. Blow sebagai kemampuan orang-orang atau kelompok-kelompok untuk memaksakan kemauan mereka pada pihak lain, sekalipun terdapat perlawanan. Melalui beberapa penolakan baik dalam bentuk menahan imbalan yang diberikan atau dalam bentuk hukuman, meskipun kedua bentuk tersebut pada hakikatnya merupakan sanksi negatif.
Nah, dari sana dapat kita lihat bahwa kekuasaan yang dijelaskan oleh Blow tidak lepas dari kata pertukaran sosial. Dalam hubungan antara satu dua orang terdapat hubungan di mana pihak satu mendominasi pihak lain. Hal yang masih berhubungan dengan kekuasaan, kalau seorang pemimpin muncul maka terdapat stabilisasi struktur kepemimpinan. Proses-proses ini sesungguhnya merupakan perkembangan norma-norma dan nilai-nilai bersama yang memberikan legitimasi pada struktur kepemimpinan itu. Hasilnya, pemimpin tidak dilihat memperjuangkan kekuasaan, tetapi cenderung memiliki hak untuk mengatur. Ideologi yang disosialisasikan pemimpin tidak akan menggambarkan secara langsung bagaimana reward harus diberikan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.